Halo, perkenalkan nama saya Taufikul Hakim Faris. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Video ini saya buat untuk ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan. Di sini saya akan membahas mengenai kewirausahaan, juga kegiatan wawancara yang disuruh oleh dosen dengan pelaku usaha dan kaitannya dengan profesi hukum. Poin pertama yang akan saya bahas yaitu apa sih kewirausahaan itu? Secara sederhana, eh, wirausaha adalah kegiatan usaha atau bisnis mandiri di mana segala sumber daya dan upaya dibebankan kepada pelaku usaha. Seluruh kegiatan tersebut mulai dari mengenalkan produk baru, menentukan cara produksi, menyusun suatu operasi, memasarkan, serta mengatur permodalannya, yaitu yang melakukan kegiatan tersebut disebut wirausahawan atau entrepreneur. Selanjutnya, seorang entrepreneur yang harus dikembangkan untuk dapat sukses, yaitu entrepreneur harus kreatif dalam memanfaatkan peluang yang ada. Dia harus bisa menciptakan bisnis inovatif yang unik, harus mengetahui eh, produk yang dia buat dengan sangat baik, agar bisa bersaing dengan pesaing yang lain di pasar yang sama. Yang kedua adalah mereka harus berani dan optimis, karena dunia bisnis penuh dengan tantangan dan resiko. Entrepreneurs yang ingin sukses wajib bersikap optimis. Mereka selalu melihat sisi positif dari segala situasi dan terus maju dalam bisnisnya. Entrepreneur harus mempunyai keyakinan bahwa mereka bisa mencapai tujuannya. Yang ketiga, entrepreneur harus mengemban entrepreneur harus memiliki tanggung jawab yang besar karena mereka mengemban tuntutan besar dalam mengelola bisnis, sehingga sikap bertanggung jawab sangat penting, terutama jika bisnisnya sudah memperkerjakan karyawan atau memegang uang investor. Yang materi kedua yaitu mengenai entrepreneur dikaitkan dengan profesi hukum. Menjadi seorang entrepreneur dalam profesi hukum berarti memadukan kemampuan dan pengetahuan hukum dalam keterampilan wirausaha untuk menciptakan, mengembangkan, dan menjalankan bisnis atau usaha di bidang hukum. Salah satu contohnya yang bisa kita ambil adalah penasihat hukum untuk perusahaan. Karena perusahaan sekarang banyak membutuhkan bimbingan hukum yang solid. Seseorang pengacara dengan jiwa wirausaha dapat berfokus pada penyediaan layanan hukum khusus untuk perusahaan, membantu mereka memahami dan mematuhi regulasi, serta mendukung pertumbuhan bisnis mereka. Mereka harus memiliki keterampilan hukum seperti merancang kontrak, riset mengenai regulasi, dan sebagainya. Mereka harus bisa menganalisa resiko seperti dampak resiko hukum bagi perusahaan, memprediksi resiko sejak awal transaksi, harus dipersiapkan. Artinya penasihat hukum untuk perusahaan bukan sekedar pemadam kebakaran saat masalah hukum terjadi. Mereka dituntut mempersiapkan segala alternatif jalan keluar untuk resiko yang mungkin terjadi. Yang terakhir, mereka harus memiliki komunikasi yang efektif, yaitu mereka harus mengenali siapa yang diajak bicara dan bagaimana budaya perusahaan selama ini. Karena penting untuk menyampaikan pesan secara mudah dan jelas. Karena
Penasihat hukum untuk perusahaan berkomunikasi dengan banyak orang yang tidak berlatar belakang hukum dan tidak memahami resiko dari apa yang akan dijalankan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip entrepreneurship yang dapat memberikan penguatan dalam profesi seorang sarjana hukum meliputi yang pertama adalah inovasi. Pentingnya inovasi, seseorang sarjana hukum yang menerapkan prinsip inovasi akan selalu mencari cara baru dan kreatif untuk menyelesaikan masalah hukum, menciptakan layanan yang lebih efisien dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kinerja. Contohnya seperti mengembangkan aplikasi atau platform yang mempermudahkan klien mengakses layanan hukum atau menggunakan alat-alat analitik untuk memprediksi hasil kasus. Selanjutnya berorientasi pada pelanggan. Entrepreneur sukses memahami pentingnya mendengarkan dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Dalam konteks hukum, ini berarti memberikan layanan yang responsif dan personal. Contohnya seperti menyediakan layanan hukum yang mudah diakses dan dimengerti oleh klien, serta memastikan bahwa klien selalu mendapatkan update mengenai perkembangan kasus mereka. Yang ketiga ada adaptabilitas, yaitu fleksibilitas dan responsif terhadap perubahan. Dunia hukum selalu berubah, baik dari segi regulasi maupun teknologi. Seorang sarjana hukum yang adaptable akan lebih siap menghadapi perubahan dan memanfaatkan peluang baru. Contohnya seperti mengikuti perkembangan regulasi terbaru serta terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan baru sesuai kebutuhan pasar. Yang terakhir mungkin manajemen keuangan yang baik, yaitu mengelola keuangan dengan bijak adalah kunci dalam menjaga keberlanjutan bisnis. Ini termasuk pengelolaan biaya operasional, pendapatan, dan investasi untuk pertumbuhan. Contoh penerapannya seperti menyusun anggaran yang realistis, memonitor pengeluaran, dan mencari sumber pendapatan baru seperti memberikan pelatihan dan seminar. Selanjutnya, yang keempat, yaitu apa kesan dan pesan yang saya dapatkan dari tugas kelompok saya yang diberikan oleh dosen. Tugas kelompok yang diberikan oleh dosen kepada saya dalam mewawancarai pelaku usaha. Saya dan kelompok saya memilih untuk mewawancarai pemilik coffee shop karena kami berencana untuk kedepannya mencoba membuat coffee shop. Kesan saya ternyata cukup sulit untuk membuat atau bersaing di dunia F&B karena apalagi kita berbicara di Bandung, hampir berapa ratus meter ada tempat coffee shop atau restoran. Kita harus selalu memiliki daya tarik di tengah banyaknya coffee shop agar tetap bersaing atau tetap ramai laku. Selanjutnya, harapan yang terakhir mengenai harapan saya pada mata kuliah kewirausahaan ini dalam menunjang profesi sebagai sarjana hukum adalah yang tadi saya dapat menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan, yaitu mencari celah inovatif dan sebagainya dalam berprofesi dalam bidang hukum. Sekian video saya, terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, terima kasih telah menonton. Bye. Mana anjing?